Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Purwati, dosen Universitas Amiko Purwokerto. Kali ini kita akan membahas tentang Entity Relationship Diagram. Sebelumnya, di materi sebelumnya yang saya sampaikan adalah tentang konsep dasar basis data. Kali ini kita akan belajar merancang basis data menggunakan ERD. Sebelum masuk ke materi, seperti biasa, saya akan sampaikan dulu capaian pembelajaran materi kali ini adalah yang pertama, harapannya mahasiswa mampu mendeskripsikan simbol-simbol dalam entity relationship diagram. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan jenis-jenis kardinalitas atau derajat hubungan dalam entity relationship diagram. Apa itu ERD? Sebelum masuk ke definisi dari ERD, sebenarnya ada dua pendekatan untuk merancang sebuah basis data. Yang pertama adalah bisa berdasarkan objek, pendekatan objek, yaitu kita akan mencari objek-objek apa saja yang terlibat dalam database yang akan kita bangun, kemudian mencari relasi antara objek-objek yang terlibat tersebut. Atau yang kedua dengan menggunakan pendekatan record atau data. Jadi kita akan mengumpulkan seluruh data yang akan kita bangun, nanti baru kita akan merancang database berdasarkan record yang ada. Kali ini kita akan merancang database menggunakan pendekatan objek dulu, yaitu menggunakan ERD. ERD merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang punya relasi atau hubungan. Kemarin kita sudah bahas ya, objek adalah data adalah objek yang bisa disimpan dan dicatat. Nah, ERD sendiri digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antara data. Nah, untuk menggambarkan ERD ada beberapa notasi atau simbol yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah simbol entity. Entity bisa kita katakan sebagai benda atau objek di dunia nyata yang bisa dibedakan dari objek lainnya. Ada lagi istilah yang kedua yaitu entity set. Nah, entity set ini adalah kelompok entitas yang sejenis dan berada dalam lingkup yang sama. Jadi, tapi kalau dalam sesi ini saya akan menyebut entity set dengan entity saja ya. Contohnya, misalkan entity set mahasiswa, maka entitasnya atau entitinya bisa mahasiswa Ani, Budi, Dodi, dan lain-lain. Jadi kalau entity itu hanya menyebutkan satu orang saja atau satu mahasiswa saja, sedangkan kalau entity set adalah sekelompok entity yang punya karakteristik atau jenis yang sama dalam lingkup yang sama. Ya. Kemudian contoh yang kedua adalah himpunan entitas mata kuliah. Nah, entity-nya bisa mata kuliah sistem basis data, mata kuliah algoritma, RPL, dan lain-lain. Kemudian ada lagi contoh misalkan himpunan entitas atau entity set mobil. Maka kita bisa sebutkan entity-nya bisa merek-merek mobil misalkan ya. Nah, ini adalah contoh definisi dari entity set mahasiswa, yaitu kumpulan orang yang belajar di perguruan tinggi. Kemudian kalau mata kuliah berarti kumpulan mata pelajaran yang diajarkan di perguruan tinggi. Kemudian kalau mobil misalkan kumpulan merek mobil atau jenis mobil yang dijual di dealer. Simbol untuk entity yaitu digambarkan dengan persegi panjang. Nanti di tengah persegi panjang itu kita akan tuliskan nama entity set-nya apa. Contohnya, kalau misalkan kita gambarkan, nanti kan dari ERD itu sendiri akan kita transformasikan ke tabel ya. Misalkan di sini ada tabel, kolomnya ada NPM, nama mahasiswa, alamat, dan tanggal lahir. Satu kelompok ini kita akan gambarkan sebagai entity set. Nah, masing-masing record atau baris itu disebut sebagai entity atau entitas 1, entitas 2, entitas 3, dan seterusnya.
kumpulan dari entitas-entitas tersebut disebut sebagai himpunan entitas atau entity set. Kemudian yang kedua, komponen yang kedua dalam ERD adalah atribut. Atribut adalah karakteristik dari sebuah entitas, biasanya berhubungan dengan field dalam sebuah tabel. Nah, atribut ini didasarkan pada relevansinya terhadap entitas tersebut. Tadi misalkan ada entitas mahasiswa, maka karakteristik apa yang melekat pada entitas mahasiswa? Contohnya misalkan bisa NIM atau NPM, kemudian nama, alamat, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada atribut kunci atau identifikasi. Nah, jenisnya ya, yang pertama adalah atribut pengidentifikasi entitas yang paling unik untuk semua entitas dalam himpunan entitas. Jadi ketika kita mau menggambarkan ERD, ada atribut kunci yang harus ada dalam sebuah entity untuk direlasikan dengan entity yang lain. Nah, atribut tersebut disebut sebagai atribut kunci. Contohnya misalkan tadi di entity mahasiswa itu atribut kuncinya adalah NPM atau nomor pokok mahasiswa yang nanti akan digunakan sebagai penghubung antara entity satu dengan entity yang lain. Kemudian ada lagi jenisnya atribut deskriptif, yaitu atribut lain selain atribut kunci yang fungsinya adalah sebagai penjelasan. Jadi ada yang disebut sebagai atribut kunci, atribut lain selain atribut kunci maka dinamakan sebagai atribut deskriptif. Tadi misalkan kalau atribut kuncinya adalah NPM, maka atribut deskriptifnya bisa kita sebutkan, contohnya adalah nama, alamat, jenis kelamin, nomor telepon, dan lain-lain. Itu disebut sebagai atribut deskriptif atau atribut lain selain atribut kunci. Karena kalau NPM saja, kita tidak tahu NPM tersebut namanya siapa gitu ya. Simbol untuk atribut adalah elips. Nanti di dalam elips ini kita akan tuliskan nama atributnya. Kalau dia fungsinya adalah atribut kunci, maka ditambahkan satu garis bawah di bawah nama atributnya. Kalau atribut deskriptif tidak ada garis bawahnya. Untuk membedakan itu atribut deskriptif atau atribut kunci. Kemudian ada jenis atribut tambahan lain, yaitu atribut bernilai banyak atau multi-value atribut, yaitu atribut yang dapat bernilai lebih dari satu nilai yang sejenis. Jadi biasanya satu atribut itu hanya bernilai satu, tapi ada yang namanya multi-value atribut. Jadi atribut tersebut kita bisa isikan datanya lebih dari satu nilai. Kemudian yang berikutnya adalah atribut bernilai tunggal atau single value atribut. Jadi hanya memiliki satu nilai ya isinya. Ada lagi yang namanya atribut turunan atau derived attribute, yaitu atribut yang nilainya atau isi datanya itu diperoleh dari pengolahan atau diturunkan dari atribut lain atau tabel lain. Untuk lebih jelasnya nanti ada contohnya. Kemudian ada lagi atribut harus bernilai atau mandatory atribut. Jadi atribut yang isinya itu harus ada, tidak boleh bernilai 0 atau kosong. Kemudian ada lagi atribut yang boleh kosong atau bernilai 0 ya, tidak harus terisi datanya. Nah, boleh dikosongin. Nah, ini adalah contoh-contoh atribut. Kalau misalkan ada tabel berisi NPM, nama, alamat, dan hobi, maka kolom atribut NPM, nama atau NIM ya, NIM, nama, dan alamat itu disebut sebagai atribut bernilai tunggal karena isi datanya hanya satu. Sedangkan untuk atribut hobi itu disebut sebagai atribut yang bernilai banyak. Jadi isi datanya boleh lebih dari satu yang sejenis tetapi ya.
sama-sama hobi jenisnya. Kemudian ada lagi di situ angkatan dan IPK. Nah, angkatan itu dan IPK disebut sebagai atribut turunan karena angkatan itu diperoleh dari 2 digit depan NPM-nya. Misalkan 2 digit depan NPM-nya 19, maka menandakan angkatannya adalah 2019 misalkan. Kemudian IPK itu 3,2 diperoleh dari perhitungan di tabel KHS atau KHS-nya misalkan 3,2, maka IPK itu diperoleh dari datanya diperoleh dari tabel lain, misalkan tabel KHS. Itu contoh dari jenis-jenis atribut. Lalu ada lagi jenis-jenis kunci atau key. Jadi pada saat kita merancang ERD kita butuh yang namanya primary key. Nah, sebelum masuk ke primary key kita harus tahu dulu jenis-jenis lain kunci selain primary key. Yang pertama adalah super key, yaitu 1 atau lebih atribut yang bisa membedakan setiap baris data dalam tabel secara unik. Misalkan di situ ada tabel mahasiswa, atributnya ada NPM, nama, jurusan, dan alamat. Maka super key-nya itu bisa berupa 1 atau lebih. Jadi boleh 1 atribut, boleh lebih dari 1 atribut. Misalkan, kalau misalkan NPM saya jadikan super key itu boleh. Atau gabungan NPM dan nama yang membedakan ya harus unik. NPM dan nama itu kalau nama saja itu bukan super key. Karena bisa jadi namanya sama. Jurusan saja juga tidak unik karena jurusannya bisa ada yang sama. Alamat juga sama. Jadi bisa jadi ada alamat yang sama maka dia tidak bisa dijadikan super key. Tetapi kalau kita gabungkan NPM dan nama maka dia sifatnya unik. Karena tidak ada NPM dan nama yang sama. Pasti NPM-nya beda meskipun namanya sama. Maka kita bisa jadikan super key. Atau misalkan NPM, nama, dan jurusan bisa kita jadikan super key juga. Jadi yang penting sifatnya adalah unik, membedakan setiap baris data itu berbeda dengan baris yang lain. Kemudian ada lagi kandidat key, yaitu kumpulan atribut minimal yang membedakan setiap baris data dalam tabel secara unik. Untuk bisa jadi kandidat key, suatu atribut harus memenuhi persyaratan. Yang pertama adalah harus bersifat unik tadi, kemudian tidak memiliki subset yang juga merupakan kunci relasi. Jadi paling tidak dia hanya punya 1 kunci ya, tidak terdiri dari lebih dari 1 atribut. Kemudian tidak bernilai 0 atau kosong. Jadi atribut tersebut harus ada isinya. Dengan kata lain, kandidat key adalah super key yang jumlah atributnya paling sedikit. Tadi sudah dijelaskan super key itu boleh 1 atau lebih dari 1 atribut gabungan yang membedakan antara 1 baris dengan baris yang lain atau 1 record, 1 data dengan data yang lain. Nah, kandidat key adalah super key yang jumlah atributnya itu paling minimal, kemudian unik dan tidak bernilai 0, maka dia disebut sebagai kandidat key. Dari contoh tabel yang tadi yang memenuhi syarat sebagai kandidat key adalah atribut NPM. Kemudian ada lagi yang disebut primary key. Primary key adalah nilai dari kunci relasi yang digunakan untuk mengidentifikasikan sebuah baris yang unik dalam sebuah relasi. Tadi misalkan dalam entity mahasiswa, atribut apa yang paling unik di dalam entitas mahasiswa yang membedakan antara satu relasi dengan satu atribut dengan atribut lainnya atau satu baris dengan baris yang lainnya. Kemudian kunci relasi terdiri dari 1 atau lebih atribut relasi. Jadi primary key itu boleh terdiri dari 1 atribut atau lebih dari 1 atribut. Nah, untuk bisa jadi primary key, maka dia haruslah memenuhi syarat sebagai kandidat key tadi. Harus unik, kemudian harus minimal, jadi
dicari yang atributnya paling sedikit, kemudian tidak boleh bernilai 0. Maka dia bisa dijadikan sebagai primary key. Di tabel tadi NPM adalah primary key-nya di tabel mahasiswa. Kemudian ada lagi alternate key atau kunci alternatif, yaitu kunci yang tidak ada di dunia nyata tetapi diada-adakan dan dijadikan sebagai primary key. Contohnya, kunci alternatif bisa dibuat ketika tidak ada satupun atribut dalam relasi yang bisa mewakili relasi tersebut. Contohnya misalkan tadi di tabel mahasiswa ada atribut namanya alamat. Nah, alamat itu kalau misalkan sama, kita bisa tuliskan satu kali saja misalkan. Nah, maka alamat itu bisa kita jadikan sebagai primary key, tetapi primary key tersebut lemah. Bisa jadi ketika nanti dijadikan sebagai primary key, maka isi datanya akan panjang-panjang begitu ya. Nah, maka alamat ini kita tambahkan lagi yang namanya kunci alternate-nya, yaitu yang akan dijadikan primary key-nya. Kita tambahkan misalkan atribut kode, isinya itu kode 1, 2, 3. Nah, ini adalah kunci yang diada-adakan, tidak ada di dunia nyata yang menandakan bahwa Purwakarta itu kodenya 1. Tidak ada di dunia nyata. Nah, tapi diada-adakan supaya memudahkan pada saat menginputkan data atau pada saat pemrograman nantinya. Nah, kode 1, 2, 3 ini diada-adakan supaya nanti bisa direlasikan dengan tabel mahasiswa tadi. Jadi misalkan ada alamatnya Purwokerto, maka kita cukup isikan kodenya saja, yaitu 1. Kalau Banyumas 3, kalau Purbalingga 2. Jadi kita tidak perlu mengetikkan alamat yang panjang-panjang isinya gitu ya. Maka kode di tabel kota ini bisa kita sebut sebagai alternatif primary key, tapi primary key yang kita buat sebagai alternatif, kunci yang sebenarnya tidak ada di dunia nyata. Kemudian ada lagi composite key. Tadi sudah dikatakan bahwa primary key itu boleh lebih dari satu atribut, jadi tidak hanya satu atribut, boleh lebih. Composite key adalah gabungan dari primary key yang punya lebih dari satu atribut. Contohnya tadi misalkan di KRS misalkan, kalau kita tuliskan KRS itu isinya hanya NPM saja, maka kita tidak tahu mahasiswa tersebut itu ngambil mata kuliah apa. Maka digabungkan key-nya itu antara NPM dengan kode makul misalkan. Nah, maka kode MK dan NPM itu disebut sebagai composite key. Kemudian ada lagi istilahnya foreign key, yaitu kumpulan atribut yang dalam satu relasi yang dititipkan di tabel lain. Tadi misalkan ada primary key NPM di tabel mahasiswa. Nah, primary key NPM tersebut akan muncul di tabel KRS sebagai foreign key. Jadi lebih mudahnya itu foreign key adalah primary key yang tidak berada di tabelnya sendiri. Jadi misalkan tadi ada NPM di tabel mahasiswa, dia sebagai primary key, tapi kalau dia berada di tabel lain, maka dia disebut sebagai foreign key. Ini contoh kalau misalkan ada atribut nomor KTP, nomor SIM, nama, dan alamat. Kita bisa identifikasikan yang bisa kita jadikan sebagai super key, itu bisa nomor KTP, nomor SIM, nama, dan alamat, itu satu super key ya. Atau nomor KTP, nomor SIM, dan nama, itu super key yang kedua pilihannya, atau nomor KTP dan nomor SIM, itu contoh super key yang ketiga. Atau yang nomor berikutnya ada nomor KTP dan nomor SIM saja. Kemudian kandidat key-nya adalah super key yang nilainya paling minimal, unik, dan tidak boleh 0, yaitu bisa nomor KTP dan nomor SIM. Karena kalau misalkan yang lain lebih dari nilai minimal ya, lebih dari satu atribut, jadi tidak bisa dimasukkan sebagai kandidat. Cari yang paling minimal atributnya, maka dia akan jadi kandidat. Lalu primary key-nya bisa nomor KTP atau nomor SIM, tergantung kebutuhannya, pilih salah satu. Kalau misalkan mau dijadikan sebagai composite key, bisa digabungkan antara nomor KTP dengan nomor SIM.
Kalau misalkan nomor KTP atau nomor SIM itu berada di tabel yang lain, yang dia tidak jadi primary key, maka dia disebut sebagai foreign key. Komponen selanjutnya setelah tadi ada entity, yang kedua atribut, berikutnya adalah relationship atau relasi, yaitu hubungan antara beberapa entity. Relationship set adalah kumpulan relasi yang punya tipe yang sama. Digambarkannya dengan simbol diamond. Seperti pada gambar nanti di tengah diamondnya ini, atau apa namanya ya, layang-layang ya, itu bisa kita tuliskan nama relasinya apa. Nah, contohnya misalkan ada tabel di dua tabel mahasiswa dengan mata kuliah, dan dari tabel tersebut kita bisa lihat relasi antar himpunan entitas mahasiswa dengan himpunan entitas mata kuliah. Contohnya Ani itu mengambil mata kuliah MK01 atau pemrograman, kemudian Ina itu mengambil mata kuliah pemrograman dan database. Kalau kita gambarkan ke dalam sebuah relasi, sebelum jadi tabel tadi, gambar relasinya adalah entitas atau entity set mahasiswa berrelasi dengan entity set mata kuliah. Relasinya adalah bisa mengambil mata kuliah atau mempelajari. Nanti yang jadi primary key-nya adalah NPM di tabel mahasiswa, kemudian kode MK di tabel atau entity mata kuliah. Relasinya adalah, nanti kita belajar ya, apa relasi atau derajat kardinalitasnya. Nah, kita bisa gambarkan tadi entity mahasiswa, atributnya ada NPM, ada nama. Di entity mata kuliah ada atribut kode MK dan mata kuliah. Nama relasinya mempelajari. Kemudian ada lagi istilahnya kardinalitas atau derajat relasi, yaitu jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas lain. Jenisnya ada 3. Yang pertama adalah kardinalitas one to one atau 1 ke 1. Jadi, entitas pada himpunan A itu boleh berelasi paling banyak 1 entitas pada himpunan B. Begitu juga sebaliknya. Jadi, entitas pada himpunan B hanya boleh berelasi maksimal 1 entitas pada himpunan A. Contohnya, misalkan negara, entitasnya negara. Satu negara hanya boleh punya 1 presiden. 1 presiden hanya mengepalai, misalkan hanya mengepalai 1 negara. Jadi relasinya one to one. Jadi 1 negara hanya punya 1 presiden, 1 orang presiden hanya mengepalai 1 negara. Tidak boleh lebih dari itu. Jadi batas maksimalnya hanya 1. Itu contoh dari relasi one to one. Kemudian kardinalitas one to many atau many to one sama saja ya, tinggal disesuaikan pembacaan. Yaitu setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan B, tetapi tidak sebaliknya. Jadi himpunan B hanya berelasi maksimal 1 pada himpunan entitas A. Contohnya, misalkan relasinya, entitinya adalah parents atau orang tua. 1 orang tua bisa memiliki banyak anak atau child, tetapi 1 anak hanya maksimal boleh punya 1 orang tua kandung, ya. Jadi 1 orang tua boleh memiliki banyak anak, tetapi 1 anak hanya boleh hanya akan memiliki 1 orang tua kandung. Itu contoh dari one to many. Selanjutnya ada many to many atau banyak ke banyak. Jadi himpunan entitas pada himpunan A boleh berelasi dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, begitu juga sebaliknya. Contohnya misalkan entitas dosen itu bisa mengajar banyak mata kuliah
Misalkan saya bisa mengajar mata kuliah sistem basis data dan pemrograman misalkan. Nah, satu mata kuliah itu bisa jadi diajar oleh lebih dari satu dosen. Jadi mata kuliah sistem basis data itu mungkin diajarkan oleh lebih dari satu dosen. Jadi tidak hanya saya yang mengajar, tapi ada Putri, misalkan ada Kak Jahil misalkan. Nah, itu relasinya disebut sebagai many to many. Atau misalkan mahasiswa dengan mata kuliah. Satu mata kuliah itu boleh diambil oleh banyak mahasiswa. Mata kuliah sistem basis data boleh diambil oleh mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3, dan seterusnya. Nah, satu mahasiswa itu bisa mengambil banyak mata kuliah. Jadi tidak hanya mengambil mata kuliah SPD dalam satu semester, tapi bisa jadi mengambil algoritma, pemrograman, dan lain-lain. Jadi relasinya adalah many to many. Itu contoh derajat kardinalitas. Simbolnya itu bisa kita gambarkan one to n ya, atau many. Kalau n ke n, many to many. Kalau one to one berarti satu. Mungkin sampai di sini untuk materi ERD. Kita review lagi tadi. ERD adalah salah satu model yang bisa kita gunakan untuk merancang basis data. Simbolnya ada entity, yaitu objek yang nantinya akan terlibat dalam basis data. Lalu ada atribut, yaitu karakteristik apa saja yang melekat dalam sebuah entity atau entitas. Lalu ada relationship, yaitu hubungan antara satu entity dengan entity yang lain. Kemudian ada kardinalitas atau derajat hubungan yang menggambarkan seberapa banyak relasi antara satu entity dengan entity yang lain. Jenisnya ada tadi one to many, atau many to many. Kemudian ada istilah key atau kunci. Jadi kita harus menentukan kuncinya di masing-masing entity. Ada primary key, ada super key, ada candidate key, ada alternate key, dan ada foreign key. Berikutnya nanti kita akan coba mengimplementasikan rancangan ERD yang nanti kita buat, yang telah kita buat ke dalam tabel. Jadi sebelum kita membuat tabel, kita rancang ERD-nya dulu, nanti baru akan terbentuk tabel yang nantinya akan dirancang ke dalam database kita. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup ya tentang ERD. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.